Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada minggu ke-6, di mana minggu ke-6 ini kita akan mempelajari tentang penilaian prestasi kerja dan manajemen kinerja. Jadi, kemarin kan pada bab 3 kita telah bahas analisis jabatan dan perencanaan SDM, dan juga rekrutmen serta seleksi dan penempatan kerja. Nah, pada minggu ke-6 ini kita akan mempelajari tentang penilaian prestasi kerja dan manajemen kinerja. Jadi setelah karyawan bekerja selama beberapa waktu, maka pegawai tersebut tuh harus dinilai kinerja mereka. Nah, di sini kita akan membahas tentang proses penilaian kerja, terus manajemen kinerja. Nah, setelah di sini kita akan belajar tentang manajemen kinerja, terus proses penilaian kinerja, metode penilaian kinerja, dan masalah penilaian kerja dan solusi serta wawancara penilaian. Di sini apa sih penilaian kinerja dan manajemen kinerja? Jadi penilaian kinerja itu adalah menetapkan standar kerja, menilai kinerja dan memberikan umpan balik kepada karyawan untuk memotivasi, memperbaiki dan melanjutkan kinerja mereka. Nah, sedangkan manajemen kinerja itu sebuah pendekatan terintegrasi untuk memastikan bahwa kinerja karyawan mendukung dan memberikan kontribusi untuk tujuan strategi organisasi. Nah, di sini itu ada kita membandingkan penilaian kerja dan manajemen kinerja. Jadi penilaian kinerja itu dia itu mengevaluasi karyawan saat ini dan atau kinerja Anda di masa lalu dengan standar kinerja masing-masing yang telah ditetapkan atau evaluasi dalam perusahaan atau yang sudah ditetapkan dalam perusahaan. Nah, sedangkan manajemen kinerja itu proses di mana para pengusaha menggunakan cara untuk memastikan karyawan itu bekerja sesuai dengan tugasnya demi menuju atau memenuhi tujuan organisasi. Di sini maksudnya adalah mengontrol pegawainya atau karyawannya. Nah, di sini ada tujuan dari manajemen kinerja. Jadi ada 3 tujuan manajemen kinerja. Yang pertama itu adalah tujuan strategis. Jadi sistem manajemen kinerja itu menghubungkan aktivitas-aktivitas karyawan dengan sasaran-sasaran organisasi. Jadi salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan mendefinisikan hasil-hasil, perilaku, dan sampai pada batas tertentu. Adapun karakteristik karyawan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut, yang kemudian mengembangkan sistem-sistem pengukuran dan umpan balik yang akan memaksimalkan sejauh apa para karyawan itu menunjukkan berbagai karakteristik yang terlibat dalam perilaku-perilaku dan memperlihatkan hasilnya. Yang kedua ada tujuan administrasi. Jadi organisasi-organisasi itu menggunakan informasi manajemen kinerja, khususnya di sini adalah penilaian kinerja pada banyak keputusan administrasi seperti administrasi gaji atau kenaikan gaji, promosi, pemeliharaan serta penghentian tenaga kerja. Nah, di sini yang terakhir itu tujuan pengembangan, yaitu mengembangkan para karyawan yang efektif pada pekerjaannya, serta ketika para karyawan tidak melakukan yang seharusnya, maka manajemen kinerja itu berusaha meningkatkan kinerjanya. Nah, di sini ada kriteria ukuran-ukuran kinerja. Jadi yang di sini ada kesesuaian strategis, keabsahan, keandalan, penerimaan, dan kekhususan. Jadi di sini adalah kesesuaian strategis. Jadi merupakan sejauh apa sistem manajemen kinerja itu menampilkan kinerja pekerjaan yang sejalan dengan strategi, sasaran, dan budaya suatu organisasi. Yang kedua itu keabsahan. Itu adalah sejauh apa ukuran kinerja menilai seluruh dan hanya aspek-aspek kinerja yang penting. Nah, hal ini sering disebut sebagai keabsahan isi. Yang ketiga itu ada keandalan, yaitu mengacu pada keadaan ukuran kinerja yang tidak berubah-ubah. Jadi ukuran kinerja itu memiliki keandalan jika terdapat dua individu memberikan evaluasi yang sama terhadap kinerja seseorang. Yang keempat itu ada penerimaan, yaitu mengacu pada apakah individu yang menggunakan ukuran kinerja itu akan dapat menerimanya, dan kriteria penerimaan ini dipengaruhi oleh sejauh apa karyawan yakin bahwa sistem manajemen kinerjanya itu adil. Yang terakhir itu adalah kekhususan. Itu merupakan sejauh apa ukuran kinerja memberitahukan kepada para karyawan tentang hal-hal yang mereka harapkan dan cara mereka memenuhi harapan-harapan tersebut. Sekarang kita masuk ke penilaian kerja. Jadi penilaian kinerja itu udah dijelaskan di atas tadi ya, apa maksudnya dari penilaian kerja. Jadi sini apa sih yang melibatkan dalam penilaian kerja itu?
Ada 3 di sini, yaitu ada penetapan standar kerja, menilai relatif kerja karyawan dengan standar yang tersebut. Yang ketiga itu memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi dia untuk menghilangkan kekurangan kinerja atau terus melakukan kelebihan kinerja tersebut. Nah, di sini ada tujuan dari penilaian kinerja, yaitu ada strategis, di mana penilaian kinerja yang efektif itu dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Administratif, yaitu penilaian kinerja itu dapat membantu manajemen dalam menentukan dalam mengambil keputusan yang menyangkut gaji, bonus, dan penempatan. Pengembangan, jadi penilaian kinerja sebagai dasar pengembangan karir dan kompetensi karyawan. Terakhir ada komunikasi, yaitu dapat digunakan sebagai dasar diskusi secara terus-menerus antara atasan dan bawahan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang di sini ada kenapa sih penting sekali yang namanya penilaian kinerja itu? Yaitu satu, untuk mengidentifikasi tingkat prestasi terakhir yang telah dicapai oleh bawahannya. Terus yang kedua itu yang mengidentifikasikan kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki oleh bawahan melalui penilaian kinerja tersebut, yaitu dasar untuk memberikan penghargaan kepada bawahan dalam kaitannya dengan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat itu memotivasi bawahan agar berprestasi dengan baik lagi dengan melihat atau mengetahui penilaian kinerja yang telah diperolehnya. Terus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi bawahan yang penilaian kinerjanya kurang atau masih belum mencukupi. Terus mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh bawahan yang belum dikembangkan atau dimanfaatkan. Yang terakhir sebagai bahan informasi bagi perencanaan karir. Nah, di sini ada appraisal performance, yaitu langkah-langkah dalam penilaian kinerja. Jadi ada satu yaitu mendefinisikan pekerjaan. Jadi di sini itu perusahaan itu memastikan bahwa Anda dan bawahan Anda setuju pada tugasnya dan standar kinerjanya. Yang kedua itu yang menilai kinerja, yaitu membandingkan kinerja aktual bawahan Anda dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, hal ini biasanya melibatkan beberapa jenis bentuk rating. Nanti ada cara-cara atau metode penilaian kinerja. Yang ketiga ada memberikan umpan balik, yaitu membahas kinerja bawahan dan kemajuan serta membuat rencana untuk setiap pembangunan yang dibutuhkan. Nah, sekarang ada tool penilaian atau metode atau alat penilaian kinerja, yang itu ada Graphic Rating Scale, Alternation Ranking, Critical Incident Method, MBO, sama BARS. Nah, di sini juga ada isi dari penilaian, apa aja sih yang dinilai. Yang dinilai itu ada prestasi kerjanya, kepemimpinannya, tanggung jawab, kreativitas, sikap, kerjasama, sama inisiatif. Sekarang kita masuk ke grafik rating scale. Jadi sini ada skala yang berisi daftar sejumlah ciri-ciri dan berbagai kinerja untuk setiap karyawan. Jadi karyawan tersebut itu kemudian dinilai dengan mengidentifikasi skor yang menggambarkannya dengan tepat dan di mana tingkatan kinerjanya untuk masing-masing sifat yang dimiliki. Nah, gambarnya seperti di samping ya. Contohnya seperti itu. Jadi kita lihat di sini contohnya itu. Nah, misalnya di sini dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai. Jadi skala yang digunakan itu adalah 1 sampai 5, yaitu 1 adalah yang terburuk dan 5 adalah yang terbaik. Jadi jika tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai tersebut biasa saja, maka ia diberi nilai 3 atau 4. Dan begitu seterusnya untuk menilai faktor-faktor kinerja. Sekarang kita masuk ke alternatif ranking record. Jadi ranking karyawan dari yang terbaik sampai terburuk pada sifat tertentu itu memiliki tertinggi sampai terendah sampai semua peringkat. Nah, contohnya di sini adalah pekerja terbaik dalam satu bagian diberi peringkat paling tinggi dan pekerja yang paling buruk prestasinya diletakkan di peringkat paling bawah. Nah, kesulitan terjadi bila pekerja itu menunjukkan prestasi hampir sama atau sebanding. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi nama employee atau pegawai itu ditulis dari yang terbaik sampai yang terburuk sampai 20. Nah, di sini kita masuk ke perbandingan berpasangan. Nah, di sini yaitu melakukan penilaian dengan membandingkan karyawan satu dengan yang lainnya. Jadi di sini ada misalnya contohnya di situ pada gambar ya.
Jadi misalnya di sini kuantitas dan kualitas kerja. Jadi di sini metode perbandingan perpasangan itu yaitu pemeringkatan karyawan dengan membuat diagram dari semua pasangan karyawan yang mungkin untuk setiap ciri. Misalnya di sini adalah kualitas dan kuantitas kerjanya dan menentukan karyawan mana yang lebih baik pada setiap pasangan. Nah, di sini apa formulirnya? Seperti contoh di samping. Sekarang kita masuk ke kejadian kritis. Jadi kritis accident. Nah, di sini atasan itu memberikan kejadian kritis baik positif maupun negatif dari perilaku karyawan. Jadi evaluator itu mencatat mengenai apa saja perilaku atau pencapaian terbaik dan terburuk pegawai. Nah, dalam metode ini penilai itu harus menyimpan catatan tertulis tentang tindakan-tindakan atau perilaku kerja yang sangat positif dan perilaku kerja yang sangat negatif selama periode penilaian. Jadi pada masa penilaian itu yang menilai itu memberikan atau mempunyai catatan-catatan tentang perilakunya yang baik maupun yang buruk atau yang positif maupun negatif. Sekarang kita masuk ke penilaian metode penilaian dengan menggunakan MBO. Jadi MBO itu penilaian dari manajemen by objective. Jadi MBO ini mengharuskan para manajer untuk menetapkan tujuan-tujuan terukur yang spesifik untuk setiap karyawan, lalu secara periodik membahas kemajuan tujuan-tujuan tersebut. Jadi istilah MBO itu secara umum mengacu pada program penilaian dan penetapan tujuan formal keseluruhan organisasi yang komprehensif dan formal. Nah, di sini ada 6 langkah-langkah dari MBO. Jadi MBO itu maksudnya adalah manajemen berdasarkan sasaran. Jadi sini yaitu menetapkan tujuan organisasi. Jadi menyusun rencana keseluruhan organisasi untuk tahun depan dan menetapkan tujuan spesifik perusahaan berdasarkan pada rencana strategis perusahaan. Yang kedua itu ada menetapkan tujuan departemen. Kemudian kepala departemen itu mengambil tujuan-tujuan perusahaan seperti meningkatkan keuntungan 2004 sampai 20%. Dan dengan superioritas mereka menetapkan bersama-sama tujuan departemen mereka. Yang ketiga itu membahas tujuan departemen. Jadi kepala departemen itu mendiskusikan tujuan departemen dengan semua bahan yang biasanya pada rapat seluruh departemen. Jadi mereka bertanya pada karyawan untuk menetapkan tujuan awal individual mereka sendiri. Dengan kata lain di sini, bagaimana setiap karyawan itu memberikan kontribusi pada tujuan departemen mereka. Nah, yang selanjutnya itu mendefinisikan hasil yang diharapkan atau menetapkan tujuan perorangan. Jadi kepala departemen itu dan juga bawahannya itu menetapkan target kinerja individual jangka pendek. Yang selanjutnya itu meninjau kinerja. Jadi kepala departemen itu membandingkan kinerja aktual dan target dari setiap karyawan. Yang terakhir itu memberikan umpan balik. Jadi kepala departemen dan karyawan itu mendiskusikan dan mengevaluasi kemajuan terakhirnya. Nah, kita masuk ke skala penilaian berdasarkan perilaku atau di sini disikar BARS atau BARS. Jadi BARS ini dikembangkan atas dasar pendekatan insiden kritis, dirancang untuk menentukan secara spesifik berbagai dimensi kinerja melalui pengembangan behavior answers yang terkait dengan berbagai tingkat kinerja. Nah, di sini meskipun BARS itu telah menyita waktu daripada alat penilaian lainnya, BARS itu memiliki beberapa keuntungan. Jadi ada keuntungan metode BARS ini. Yang satu, ukuran lebih akurat. Maksudnya orang-orang yang mengembangkan BARS itu adalah mereka yang tahu dan melakukan pekerjaan serta persyaratannya dengan lebih baik dari orang lain. Hal ini seharusnya menghasilkan kinerja pekerjaan dengan akurasi yang lebih baik. Nah, kedua ada standar yang lebih jelas. Jadi kejadian kritis di sepanjang skala menjelaskan apa yang harus secara standar yang lebih jelas. Maksudnya itu kejadian kritis di sepanjang skala menjelaskan apa yang harus dicari berkaitan dengan kinerja superior, kinerja rata-rata, dan seterusnya. Yang tiga itu ada umpan balik. Jadi umpan balik di sini ada kejadian kritis itu memudahkan untuk menjelaskan peringkat pada yang akan dinilai. Dimensi independen, yaitu pengelompokan secara sistematis kejadian kritis ke dalam 5 atau 6 dimensi kerja, seperti keterampilan menjual. Jadi harus membantu untuk membuat dimensi kinerja lebih tidak terkait satu sama lain. Nah, contohnya di sini yaitu penilai lebih memilih untuk tidak memberikan peringkat tinggi pada karyawan di semua dimensi, hanya karena dia diperingkatkan tinggi dalam keterampilan
dalam menjualnya. Terakhir adalah konsistensi. Jadi evaluasi berdasarkan BARS itu tampaknya juga konsisten dan dapat dipercaya secara relatif karena penilaian diberikan oleh penilai yang berbeda-beda terhadap orang yang sama akan cenderung juga sama. Nah, sini ada alat Performance Pro atau alat penilaian kinerja online atau ini berbasis situs ya. Nah, jadi ada software yang berada di pasaran dengan biaya tidak terlalu mahal yang memungkinkan manajer untuk menyimpan catatan bawahan selama setahun. Kemudian cara elektronik memberikan peringkat para karyawan untuk serangkaian ciri kerja. Jadi program tersebut kemudian memberikan teks tertulis untuk mendukung setiap bagian dari penilaian atau pengawasan kinerja elektronik atau di sini Electronic Performance Monitoring atau EPM. Jadi, hal ini memungkinkan superior mengawasi secara elektronik sejumlah data yang terkomputerisasi yang sedang diproses oleh karyawan setiap hari dan oleh karena itu juga dapat mengawasi kinerjanya. Di sini didesain oleh sumber daya profesional dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil sampai menengah yang membutuhkan solusi terpusat untuk mempersingkat dan meningkatkan pegawai. Jadi alat manajemen kinerja pegawai yang dianggap kuat dan lengkap. Alat ini fleksibel dan mudah digunakan untuk solusi evaluasi kinerja dan perkembangan pegawai. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar ini. Jadi ini adalah contoh dari alat penilaian kinerja online atau situs seperti ini contohnya. Jadi sudah ada, tinggal masukkan aja atau biasanya ada terintegrasi dengan komputer masing-masing jabatan. Jadi setiap orang bisa menggunakan untuk membuat berbagai kegiatan dalam perusahaan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi dalam satu perusahaan ada aplikasinya. Jadi di sini ada berhubungan dengan masalah penilaian. Jadi ada sebuah contoh tentang pegawai NASA yang menyelundupkan sebuah pistol ke pusat angkasa. Nah, setelah berbicara dengan supervisornya selama beberapa menit, dia berkata kepadanya bahwa supervisor adalah orang yang akan membuatnya dipecat. Kemudian dia membunuhnya. Nah, dari contoh tersebut, Anda dapat melihat bahwa beberapa hal yang manajer lakukan lebih penuh dengan bahaya daripada menilai kinerja bawahannya. Jadi pegawai pada umumnya sangat optimis tentang rating mereka seperti apa. Nah, karena itulah adalah cara untuk mengetahui kenaikan gaji mereka, karir, dan ketenangan pikiran. Tetapi, menilai kinerja itu tidaklah selalu dianggap mudah. Nah, di sini selanjutnya adalah cara menghindari masalah penilaian. Adapun cara-cara untuk menghindari masalah penilaian, yaitu satu, belajar dan memahami potensi masalah dan solusi untuk masing-masing masalah tersebut. Terus gunakan alat penilaian tepat. Jadi setiap alat itu memiliki pro dan kontra sendiri. Jadi alat-alat yang saya sebutkan tadi itu ada keuntungan dan kelebihannya. Nah, melatih supervisor untuk mengurangi kesalahan penilaian seperti halo, keringanan, dan tendensi sentral. Jadi ada beberapa kesalahan penilaian. Jadi beberapa kesalahan penilaian itu ada yang namanya halo, ada namanya keringanan, dan tendensi sentral. Nah, apakah penilai mengkompilasi insiden kritis positif dan negatif yang terjadi. Ini ada 5 aturan untuk penilaian yang efektif. Yang satu yaitu mengetahui masalahnya. Jadi harus mengetahui apa sih masalah yang sebenarnya terjadi. Barulah bisa menilai, bisa memberikan penilaian. Terus gunakan alat penilaian yang tepat. Terus menjaga diari penilaian. Terus dapatkan perjanjian dari rencana penilaian dan bersikap adil dalam melakukan penilaian. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Saya tutup, semoga bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia, khususnya tentang penilaian prestasi kerja dan juga manajemen kinerja. Nah, saya tutup hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.